Halo Mitsubishi Lovers, ketemu lagi dengan saya Andreas dari Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kali ini Andreas bakal infokan promo Juni 2026. Apa saja? Yang pertama kita ada DP ringan dengan DP-nya di 30 jutaan saja. Cicilan di angka 9 jutaan selama 60 bulan. Kemudian ada bunga 0%, yaitu DP di 293 jutaan dengan cicilan di angka 10 jutaan selama 11 bulan. Promo selanjutnya adalah potongan 2 kali angsuran. Nah, ini nih menarik nih. Jadi cicilannya dipotong 2 bulan. DP ringannya di angka 35 jutaan dengan cicilan 8 jutaan selama 58 bulan. Ini 5 tahun ya teman-teman, yang seharusnya adalah 60 bulan. Dan kemudian ada cash bertahap bayar 2 kali. Yaitu DP pertama di angka 234 juta 210 ribu dan pelunasan di 12 bulan kemudian atau tahun depan dengan angka 200 juta 399 ribu. Yang saya sebutkan adalah untuk destinator GLS CVT. Dan kita bakal kupas juga keuntungan apa punya destinator GLS. Selanjutnya kita lihat. Mitsubishi Lovers, di belakangku ini ada destinator GLS CVT. Kita lihat ya teman-teman ya, ini mengusung mesinnya di 1500 turbo dan juga menghasilkan 163 PS dan 5000 RPM. Nah teman-teman, lampunya kita lihat sini, lampunya sudah LED. Kemudian grillnya kalau di LS itu kita warna hitam ya teman-teman ya. Jadi semuanya serba hitam ini. Belum ada sensor depan. Kemudian kita lihat bahwa di grillnya bentuknya beda ya teman-teman ya. Sorry, warnanya beda ya. Kita lihat. Dan belum ada fog lamp teman-teman. Kalau khusus untuk GLS ya, belum ada fog lampnya. Untuk rain sensor kita juga belum ada. Jadi kaca film sudah terpasang di 20% kegelapannya. Ya, ini bagian dari depan teman-teman ya, Mitsubishi Destinator GLS. Kita lihat bagian dari samping Destinator GLS ini teman-teman ya. Kita lihat nih rodanya 18 inci dengan ukuran di 225 55 18 radiusnya ya. Kemudian kita lihat di atasnya ini ada over fender ya teman-teman. Jadi ini berfungsi banget karena apa, kotoran ataupun kadang cipratan air itu tidak langsung mengenai bodi daripada mobil. Velgnya masih singleton atau satu warna, hitam aja. Mantap. Kemudian apalagi kita lihat teman-teman, ini ada spionnya teman-teman ya. Spion masih manual, jadi belum bisa otomatis recline ya. Ini harus dipakai manual. Selanjutnya ground clearance-nya teman-teman. Ground clearance-nya tinggi di angka 244. Nah, dengan 244 tersebut, 244 mm ya teman-teman, otomatis air, genangan air, kemudian medan yang bergelombang itu otomatis sangat aman dari perjalanan. Yuk kita lihat ini kaca filmnya teman-teman, kegelapannya di angka 60%. Jadi menghalau atau menghalangin sinar matahari sampai masuk ke dalam teman-teman. Yang ada di dalam kabin nyaman banget ya, tidak merasa silau. Dan bagian belakang daripada Destinator GLS ini teman-teman ya, ini kita lihat pintu bagasinya masih manual ya teman-teman ya. Kita buka tutupnya, kemudian lampunya kita lihat ini lampu hazard, kemudian lampu rem dan juga lampu sen ada di sebelah sini. Selanjutnya kita ada ini reflektor teman-teman. Ini berfungsi juga ya teman-teman reflektornya ini. Jadi kadang ketika ada cahaya itu akan memantulkan ke tempat lawan atau mobil yang di belakangnya. Fungsinya adalah dari segi keselamatan. Bukanya secara manual teman-teman. Mudah, nyaman. Dan teman-teman ini kita ada di baris pertama Destinator GLS ya teman-teman. Kita lihat daripada dashboardnya ya. Kita lihat dashboard, kita lihat tuh dashboardnya rata ya teman-teman ya.
Jadi nggak bikin apa namanya, pandangannya kita tetap on point ya kan, point view-nya dapat ya. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan layarnya teman-teman ya. Head unitnya ini di angka 8 inch teman-teman ya. Jadi cukup lah ya untuk Destinator GLS 8 inch ini masih bisa dilihat dan membaca dengan nyaman. Kemudian untuk MID-nya ini di angka 4,2 inch teman-teman. 4,2 inch. Ini masih bentuknya ini yang masih analog ya ini ya teman-teman ya. Belum yang digital ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagian bawah untuk AC. Ini AC-nya ada 2 AC window-nya kanan dan kiri teman-teman ya. Nah, untuk pengaturan daripada suhu dan juga blower ada di bagian bawah ini. Ya. Dan bisa dilihat ini ada apa kebutuhannya buat daripada AC bisa di-on-kan, kemudian ada modenya apa saja. Ada ini apabila teman-teman tuh baru masuk mobil panas ya kan, kita langsung di max cool aja. Biar apa? Biar semburan dan juga suhunya itu langsung maksimum dan ruangan jadi cepat lebih nyaman atau dingin ya. Kemudian apa aja di bagian console floor ini start and stop engine ada di sini. Kemudian ini untuk rem tangan ya elektrik, sudah elektrik teman-teman, sudah bukan yang manual pakai tarik-tarik lagi ya. Selanjutnya ini juga ada apa? Ini ada overdriving di sini. Kalau misalnya kita lagi mau nyalip mobil, kita pakai butuh tenaga, langsung aja dipencet ini pakai ini ya. Selanjutnya kita di bagian setir aja teman-teman. Setirnya ini nyaman ya, masih udah pakai kulit ya, leather ya teman-teman ya. Ini kemudian di bagian sisi kanan ini masih bisa berfungsi ini untuk angkat dan mematikan dan menerima telepon bisa langsung dipencet di sini. Ya. Kemudian di bagian kiri ini adalah untuk operasional daripada membesarkan dan mengecilkan suara, kemudian apa lagi ya, radio ya teman-teman, disesuaikan kebutuhan. Nah untuk operasional daripada MID ada di sini teman-teman tuh untuk perjalanannya perjalanan A, B ya, kemudian pemakaian dari BBM bisa terlihat dengan jelas di sini. Informasinya ada di sini. Dan kapan dia harus ngecek atau servis mobil ada nanti di sini informasinya ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Kemudian apalagi teman-teman di bagian atas ini, di bagian atasnya kita lihat. Nah ini lampu ada di bagian sini teman-teman, lampu. Kemudian ini ada untuk apa, seat belt indicator ya kan. Kemudian ini untuk apa namanya, sun visor, penghalang sinar matahari. Di bagian kiri sudah ada apa, kaca. Kemudian ini bagian bawah dashboardnya teman-teman. Nah dudukan daripada Destinator ini masih menggunakan kain ya teman-teman ya, kain. Untuk speaker ada di bagian pintu kiri dan kanan ada. Kemudian di pilar udah ada tweeter. Tuh. Oke. Dan ini adalah untuk window AC bagian atas ya, kanan kiri ada. Terus di bagian pintu teman-teman ini ada untuk apa, keperluan operasional buka dan tutup pintu kaca pintu. Di sini. Nah, sedangkan untuk bagian kursi di tempatnya pengemudi operasionalnya masih standar seperti ini teman-teman. Hanya untuk punggung ya teman-teman. Untuk menaikkan dan menurunkan tinggal tarik aja di sini. Gitu. Nah, di sini ada untuk apa teman-teman? Ini adalah untuk auto hold ya teman-teman sini. Nah ini auto hold. Kayak gitu. Sedangkan ini di bawahnya adalah untuk keperluan untuk membuka kap mobil sini. Ya, kita lihat tuh ke bawah, membuka kap mobil. Sedangkan untuk membuka kap bensin ada di bagian bawah.
Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian dari depan baris pertama Destinator GLS teman-teman. Kita bakal ke bagian berikutnya, ada di bagian kedua ya. Kita ke belakang dulu. Oke, kita sudah ada di baris kedua Destinator GLS teman-teman ya. Kita lihat di bagian baris kedua. Yang pertama kita lihat adalah legroom, sangat nyaman sekali. Aku bisa selonjoran. Tinggi aku di badanku 170 cm. Nah, kita bisa selonjor begini ya teman-teman. Untuk maju kita bisa majukan ke depan. Nah, sudah maju ya teman-teman ya. Kurang lebih 10 cm. Tetapi masih ada space yang cukup longgar teman-teman ya. Longgar banget ya ini. Nih. Kayak gitu teman-teman, masih bisa selonjoran ya. Kemudian di bagian ke sini, di depan daripada bagian tengah, ini ada untuk operasional daripada blowernya AC. Kita lihat di sini ya teman-teman, on off-nya di sini, untuk blowernya kita lihat. Nah, ada di bagian kanan atas blowernya, dan juga atas kiri atas. Di bagian door trim udah ada speaker teman-teman. Kemudian ada cup holder. Kita lihat ya, ini ada speaker dan juga cup holder tuh teman-teman. Ya, kemudian di punggung daripada dudukan kursi baris pertama, ini ada pocket ya. Back pocketnya kita bisa pakai naruh handphone, naruh apa sesuai kebutuhan, majalah handphone, juga bisa laptop di sini teman-teman ya. Aman bisa masuk di sini. Baris sisi kanan dan kiri ada semua. Gitu. Kemudian lampu ada di sini teman-teman, lampu bagian tengah, lampu baca ya kanan dan kiri. Terus bagian sisi kanan atas ada hand grip teman-teman. Jadi kalau mau naik dan turun mobil bisa pegangan di sini ya teman-teman, biar aman. Gitu. Ya, untuk bagian tengahnya sudah ada kita sebutnya armrest ya teman-teman. Ini armrest bisa turun teman-teman, nanti tinggal tarik aja di sini. Turun. Kemudian yang lebih bagusnya lagi ini ada headrest. Nah, ini headrest teman-teman. Kalau di mobil lain kan nggak ada headrestnya, cuman armrest kan. Jadi otomatis kalau misalnya yang duduk di bagian tengah, kepalanya kadang-kadang nyandar ke tempat punggung sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, nih kita lihat. Ya kan, gitu. Jadi kalau yang di Destinator duduk bagian tengah, kepala tetap bisa nyandar. Nah, gini. Jadi bisa 3 orang teman-teman ini ya. Oke. Ini baris kedua. Baris kedua juga kita ini langsung ada baby car seat belt. Ya, ada di sebelah sini. Bisa dipakai di sini ya, Beb. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ke baris ketiga teman-teman ya. Kita pindah dulu ke baris ketiga. Teman-teman kalau kita mau masuk ke baris ketiga kita lihat ya. Nih. Nah, baris ketiga nih masuk dari sini. Nyaman kok baris ketiga tuh, gampang, mudah, lega banget teman-teman tuh. Ya kan? Nih, lihat. Kita lihat nih, baris ketiga nih teman-teman, masih nyaman. Jadi apa dengkul ya ini masih aman tuh, masih bisa gerak. Ya, teman-teman. Kemudian di baris ketiga bagian kiri ini ada cup holder. Terus AC window-nya ada di atas, ada 2 nih. Ada hand grip juga di sini buat pegangan. Lampu bagian ada di tengah nih teman-teman. Nah, kanan kiri ada cup holder juga. Nah, bagusnya teman-teman, ini headroom ya teman-teman. Kepala masih aman, longgar ya kan. Kayak gitu. Baris ketiga bisa untuk 3 orang teman-teman. Jadi tetap nyaman. Oke. Kita lihat ya sekarang ya teman-teman. Alright.